Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Firdausya dari kelompok 4. Ingin mempresentasikan tentang bab 7 materi ekonomi Islam, yaitu pendapatan nasional perekonomian 3 sektor. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Salma Firdausya, dan teman saya Sekar Wahid Kusuma. Langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian perekonomian 3 sektor. Pada bagian terdahulu telah dibahas mengenai keseimbangan pendapatan nasional sektor, di mana pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari dua pelaku kegiatan, yaitu rumah tangga dan perusahaan, maksudnya perusahaan swasta. Dalam dunia nyata, pelaku kegiatan ekonomi bukan hanya mereka, namun ada pelaku lainnya, yaitu pemerintah. Dengan masuknya pemerintah dalam analisis pendapatan nasional, maka analisis pendapatan nasional menjadi 3 sektor. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah penyedia barang publik. Penyediaan barang publik menuntut adanya pembiayaan. Pembiayaan bangunan yang dilakukan pemerintah berasal dari pajak. Dengan demikian, pemerintah akan memungut pajak dan pembelanjaannya untuk pembiayaan pembangunan yang digambarkan pada skim di slide berikut ini. Bisa dilihat di sini ada gambar arus melingkar dengan injeksi dan kebocoran ekonomi sektor. Di sini ada siklusnya, bisa dilihat ya. Lalu selanjutnya keseimbangan dengan kebijakan fiskal atau pajak lumsum dan proporsional dan subsidi. Selain pemungutan pajak, pemerintah juga melakukan pemberian transfer kepada masyarakat. Pembayaran transfer akan mempengaruhi pendapatan disposibel masyarakat yang pada akhirnya dapat merubah pendapatan nasional keseimbangan dengan rumus YD sama dengan Y dikurangi T plus TR. Dalam proses perkalian model ekonomi 3 sektor, kami membedakan dua kondisi, yaitu tingkat perkalian pajak satu kali, yaitu T sama dengan T0, maksudnya eksogen, dan pengganda pajak proporsional, yaitu T sama dengan TO plus TY, maksudnya endogen. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus G, Y sama dengan A plus B, YD ditambah I ditambah G, Y sama dengan A tambah B, Y dikurangi TX ditambah TR ditambah I ditambah G, Y sama dengan A tambah BY ditambah BTX dan ditambah BTR ditambah I tambah G. Lalu 1 kurangi B, Y sama dengan A kurangi BTX tambah BTR tambah I tambah G. Lalu Y sama dengan A dikurangi BTX tambah BTR tambah I tambah G per 1 dikurangi B. Contoh soalnya yaitu fungsi konsumsi sama dengan 100 tambah 0,8 YD dan investasi sebesar 50, bertambahnya peran pemerintah sebesar 250 dan penerimaan pemerintah atau pajak adalah 250. Maka keseimbangan pendapatan nasional menjadi 1000. Perhitungan keseimbangan pendapatan nasional adalah sebagai berikut, yaitu yang A, pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Y sama dengan 100 tambah 0,8 YD tambah 50 tambah 250. Y sama dengan 400 ditambah 0,8 dalam kurung Y dikurangi 250. Y 4 sama dengan 400 ditambah 0,8 Y dikurangi 200. Y sama dengan 200 ditambah 0,8 Y. Jadinya 1 dikurangi 0,8 tutup kurung Y sama dengan 200. 0,2 Y sama dengan 200, YEQ sama dengan 1000. Yang B yaitu pendekatan injeksi kebocoran. S tambah TX sama dengan I tambah G. C sama dengan 100 ditambah 0,8 YD. C sama dengan 100 tambah 0,8 dalam kurung Y dikurangi 250. C sama dengan 100 tambah 0,8 Y dikurangi 200. C sama dengan min 100 tambah 0,8 Y. S sama dengan 100 ditambah 0,2 Y. 100 ditambah 0,2 Y sama dengan 50 ditambah 250. 0,2 Y sama dengan 200, YEQ sama dengan 1000. Jika dari soal di atas dengan penambahan transfer TR sama dengan 50, maka pendapatan nasional yang baru adalah Y sama dengan C plus I plus G. Y sama dengan 100 ditambah 0,8 YD ditambah 50 tambah 250
Y sama dengan 400 ditambah 0,8 dalam kurung Y dikurangi 250 ditambah 50. Y sama dengan 400 ditambah 0,8 Y ditambah 200 tambah 40. Y sama dengan 240 ditambah 0,8 Y. Lalu dalam kurung 1 dikurangi 0,8 tutup kurung Y sama dengan 240. 0,2 Y sama dengan 240. YEQ-nya sama dengan 1200. Sedangkan untuk fungsi disposable income atau YD untuk pajak yang proporsional sebagai berikut. YD sama dengan Y dikurangi TX ditambah TR. YD sama dengan Y dikurangi TX tambah TY ditambah TR. YD sama dengan Y dikurangi TX dikurangi TY tambah TR. Substitusi persamaan YD di atas dengan persamaan perekonomian tiga sektor adalah sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I tambah G. Y sama dengan A tambah B. YD ditambah I tambah G. Y sama dengan A tambah B dalam kurung Y dikurangi TX dikurangi TY ditambah TR ditambah I tambah G. Y sama dengan A ditambah BY dikurangi BTX dikurangi BTY dikurangi BTR ditambah I ditambah G. Dalam kurung 1 dikurangi B ditambah BT tutup kurung Y sama dengan A dikurangi BTX ditambah BTR ditambah I ditambah G. Y sama dengan A dikurangi BTX ditambah BTR ditambah I tambah G per dalam kurung 1 dikurangi B ditambah BT tutup kurung. Selanjutnya itu ada angka pengganda atau multiplier effect. Angka pengganda pada perekonomian tiga sektor dari masing-masing variabel pengeluaran adalah rasio antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan satu di antara variabel yang ada pada fungsi. Pada angka pengganda di perekonomian tiga sektor ada 5 angka pengganda. Dari persamaan tersebut maka diperoleh masing-masing angka pengganda adalah delta Y per delta X sama dengan KC sama dengan 1 per dalam kurung 1 dikurangi B. Lalu delta Y per delta I sama dengan KI sama dengan 1 per 1 dikurangi B. Delta Y per delta G sama dengan KG sama dengan 1 dikurangi 1 per 1 dikurangi B. Lalu ada delta Y per delta TX sama dengan KTX sama dengan min B per 1 min 1 dikurangi B. Delta Y per delta TR sama dengan KTR sama dengan min B per 1 dikurangi B. Atau dengan pajak proporsional angka penggandanya adalah sebagai berikut. Delta Y per delta C sama dengan KC sama dengan 1 per 1 dikurangi B ditambah BT. Delta Y per delta I sama dengan KI sama dengan 1 per 1 dikurangi B ditambah BT. Lalu delta Y per delta G sama dengan KG sama dengan 1 per 1 dikurangi B ditambah BT. Delta Y per delta TX sama dengan KTX sama dengan min B per 1 dikurangi B ditambah BT. Delta Y per delta TR sama dengan KTR sama dengan min B per 1 dikurangi B ditambah BT. Dimana K itu sama dengan angka pengganda investasi, KG sama dengan angka pengganda pengeluaran pemerintah, KTX sama dengan angka pengganda pajak, dan KTR adalah angka pengganda transfer subsidi. Contoh dari persamaan tersebut maka diperoleh masing-masing angka pengganda adalah delta Y per delta I sama dengan KI sama dengan 1 per 1 dikurangi B ditambah BT. Delta Y per delta G sama dengan KG sama dengan 1 per 1 dikurangi B ditambah BT. Delta Y per delta TX sama dengan KTX sama dengan min B per 1 dikurangi B tambah BT. Delta Y per delta TR sama dengan KTR sama dengan min B per 1 kurangi B ditambah BT, di mana KI adalah angka pengganda investasi, KG adalah angka pengganda pengeluaran pemerintah, KTX angka pengganda pajak, dan KTR adalah angka pengganda transfer subsidi. Lalu selanjutnya ada keseimbangan dengan variabel zakat dan infak. Dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional dengan adanya faktor infak dalam kurung F dan zakat dalam kurung Z adalah sebagai berikut. Y sama dengan 1 per 1 dikurangi B, lalu 1 dikurangi Z dikurangi F,
per alfa kurangi BTX tambah BTR tambah I tambah G jika pajak lump sum. Lalu Y sama dengan 1 per 1 dikurangi B, lalu 1 dikurangi data dikurangi 1 kurangi B, Z tambah F, alfa kurangi BTO plus BTR plus I plus G jika pajak proporsional. Dibandingkan dengan hasil perhitungan dari rumus di atas, Y sama dengan C ditambah I tambah G, Y sama dengan A tambah B, YD tambah I tambah G, Y sama dengan A tambah B dalam kurung Y dikurangi TX kurangi TY ditambah TR plus I plus G, Y sama dengan A ditambah BY dikurangi BTX dikurangi BTY dikurangi BTR plus I plus G, lalu 1 dikurangi B ditambah BT, Y sama dengan A dikurangi BTX tambah BTR ditambah I tambah G, yaitu Y sama dengan A per BTX ditambah BTR ditambah I ditambah G per 1 dikurangi B ditambah BT. Lalu yang terakhir yaitu ada analisis perekonomian 3 sektor. Jadi dari PPT di atas itu perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas 3 pelaku ekonomi yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dibandingkan perekonomian 2 sektor, pada perekonomian 3 sektor mencoba menambahkan sektor pemerintah dalam analisis ekonominya. Perekonomian 3 sektor menggambarkan kondisi perekonomian dalam negeri, maksudnya dalam suatu negara. Dengan penambahan satu sektor baru dalam analisis ini, tentunya terdapat peran pemerintah dalam perekonomian. Perekonomian 3 sektor pada hakikatnya juga mencoba melihat bagaimana peran pemerintah di dalam perekonomian. Apa yang tadinya dipelajari pada perekonomian 2 sektor menjadi berubah tatkala ada campur tangan pemerintah. Termasuk pada sektor rumah tangga dan perusahaan akan terpengaruh juga akibat keberadaan sektor rumah tangga. Perlu diketahui bahwa perekonomian 3 sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup. Hal tersebut karena diasumsikan perekonomian tidak berinteraksi dengan dunia internasional. Interaksi ekonomi hanya terjadi di dalam negeri. Artinya, barang atau jasa hanya diproduksi dalam negeri dan hanya akan dikonsumsi oleh sektor rumah tangga di dalam negeri. Tidak ada kegiatan ekspor maupun impor sehingga tidak ada interaksi dengan pihak luar negeri. Keterlibatan peran pemerintah dalam perekonomian membawa konsekuensi pada interaksi antar pelaku ekonomi. Ada 2 konsekuensi dari hadirnya pemerintah dalam perekonomian 3 sektor. Pertama, pemerintah akan menerapkan pajak. Pungutan pajak akan menjadikan pendapatan rumah tangga menurun. Konsumsi rumah tangga akhirnya akan menurun. Kedua, dari sisi lain adanya pajak akan membuat pemerintah dapat melakukan konsumsi. Konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat mendorong kenaikan belanja agregat. Keterlibatan pemerintah dalam bentuk penerapan pajak dalam perekonomian membuat sektor rumah tangga harus memikirkan kembali konsumsi dan tabungan mereka. Pada perekonomian 2 sektor, kita mengetahui pendapatan nasional akan sama dengan pendapatan disposable. Pendapatan nasional menggambarkan seluruh pendapatan dalam negara. Sedangkan pendapatan disposable ini merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan di sektor rumah tangga. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.